Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman wa wasi' fi rizqi wa barik fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Jama'atul hadirin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan petang hari ini. Malam hari ini saya Bapak dan Ibu sekalian bisa hadir di majelis ini dalam rangka mengisi relung-relung kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar kehidupan kita semakin berisi, semakin bermakna dan tentu saja bermanfaat bagi kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, suatu kebahagiaan juga buat saya bahwa kalau saya hadir di tempat ini dan ini adalah majelis ilmu, berarti yang pegang mic juga belajar. Ya, belum tentu bahwa yang pegang mic itu lebih pintar, bisa jadi yang tidak pegang mic jauh lebih pintar. Karena Allah itu yang ngasih. Nah, kalau saya ini hanya penyampai, jadi bisa jadi hanya bisa berteori dan seterusnya, tapi Bapak dan Ibu sekalian justru yang telah menjalankan. Ini suatu anugerah yang besar buat kita semuanya. Tetapi kebahagiaan lagi bahwa di majelis ilmu itu siapapun yang hadir tentu berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi berbeda kalau kemudian kita di tempat-tempat yang lain, ya, yang di situ ada hiasan-hiasan, ya, ada lenggak-lenggok, ada dan seterusnya, ya. Karena saya kira itu bisa berarti dan berindikasi pada lakbun walahun begitu. Nah, kalau kita di sini, insya Allah yang kita bicarakan adalah tentu saja tentang bagaimana kita harus survive menjalankan agama ini, ya, terus kemudian bagaimana kita mengambil ibrah dari apa yang saya, Bapak dan Ibu sekalian jalani di dalam kehidupan kita. Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan mengkaji, membaca, tapi sebelumnya sebagai sebuah pengantar, ya, nampaknya di media-media ini sangat ramai sekali dibicarakan banyak hal, entah itu arahnya kepada ideologi, lebih-lebih politik, kayaknya itu seperti malah kayak hampir setiap pagi itu kita sarapan politik karena ya kita membaca berita-berita yang berhubungan dengan itu, sosial, budaya dan seterusnya. Itu kayaknya menjadi hal yang gak boleh lewat dari ya pembacaan kita semua. Ya, pun juga saya tidak sedang mendapat pesan politis dari siapapun, tetapi bahwa kita suatu saat nanti akan memilih. Nah, tapi ini belum waktunya, masih jauh. Ya, tapi nampaknya genderang sudah ditabuh, ya, ya, kelompok-kelompok sudah mulai ada penampakan dan itulah bagian dari dinamika. Monggo, beneran. Nah, siapapun pilihan, ya, itu adalah membawa konsekuensi bagi kita, bukan diri kita sendiri, tetapi adalah umat ini, juga negeri ini, khususnya yang kalau kita pikirkan ya agama kita yang kita cintai. Wong kita ini mayoritas Islam, tetapi ya begitulah, saya tidak perlu menilai ya Bapak dan Ibu ya. Ya, umat kita ini, umat Islam ini memang di negeri yang mayoritas Muslim, tetapi nampaknya masih sedemikian adanya. Tidak perlu dikomentari jauh-jauh, cukup kita renungkan, kok iso ya. Begitu saja lah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kita sudah sampai di halaman 33. Nun sewu teng mriku kula namung maca mawon. Gitu. Jadi
kita baca sajalah, ini sudah terlanjur di print, ngeprintnya di pengiran ini klientu Pak, mboten diwolak-walik. Terusnya kita pun muantil kampunten kita syukur nek bijing dikirimi kalian konco, terus kemudian nah kitab aslinya ini ketemu kalian pihak kepolisian gitu tangkep nih bajakan nih. Ini tumbasnya nggih kedah mriko ya Pak, teng Timur Tengah mriko. Nggih jembatan napa-napa niki ya kita belajar. Nanti kalau disita ya alhamdulillah kita mau arep dijaluk diwaki ngaten mawon Pak nggih. Ngaten mawon. Fotokopi kan tasik buka. Nggih, lah malam hari ini kita akan melanjutkan berkenaan dengan hidayah. Ya, hidayah. Pencet tapi cek. Ampun. Walil hidayati martabatun ukhra wa hiya akhiru maratibiha wa hiya al-hidayatu yaumal qiyamati ila tariqil jannati wa huwa siratul musili ilaiha. Bapak dan Ibu, ada petunjuk itu ada tingkatannya. Ya, tingkatan yang paling akhir adalah petunjuk yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ya di mana di hari kiamat itu ya manusia dituntun menuju surganya. Ya, jalan yang kemudian menyampaikan seorang manusia kepada surga Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian disebut sebagai hidayah. Karena siapapun yang kemudian diberi petunjuk ya di dunia ini yang konon katanya dinyanyikan oleh sahabat saya namanya Diri Sulaiman ya dunia sementara akhirat selamanya gitu. Ya di dunia ini Allah kalau kasih petunjuk kepada siapapun ya kepada jalan yang lurus ya itulah sebenarnya jalan yang kemudian mengantarkan manusia kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu informasinya datang dari utusan. Ya, utusan tentu ada tandanya. Utusan juga kemudian membawa apa yang disebut dengan kitab. Lah disitulah kemudian terdapat petunjuk di mana manusia ya diarahkan kepada jalan yang lurus. Sebutannya Qur'annya sangat jelas sekali, siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Lah yaitulah yang kemudian mengantarkan manusia kepada surga Allah dan kemudian ya di mana manusia mendapatkan balasan atas kemudian keistiqomahnya di situ. Ya. Makanya nanti di sesi akhir bagian berikutnya Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah petunjuk ini. Ya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang menetapi petunjuk ini adalah hamba Allah. Petunjuk adalah bagi kehidupan kita manusia, ya kan? Maka nanti ketika kemudian orang sudah menjalankan dan menikmati petunjuk yang diberikan oleh Allah dan hidupnya sesuai dengan petunjuk itu, ya kan? Maka nanti ketika di hari pembalasan Bapak dan Ibu kita sudah mengenal bahwa nanti ada orang yang mau menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dia melintasi siratal mustaqim demikian gitu. Ada yang kalbarqi seperti kilat gitu. Ada yang kemudian berjalan seperti ya sekejap. Jadi meripat itu nah begitu. Okay. Terus kemudian ada juga yang kemudian berjalannya seperti berjalannya angin. Rada suwe ini kita. Ada yang kemudian ngesot, ya, tambah suwe ini. Ada yang berjalannya itu seperti orang sedang mempersiapkan kendaraannya. Ada lagi yang sedang berikhtiar untuk bagaimana menuju ke sana ya dengan satu upaya yang berat. Ada yang berjalan ya. Dan ada yang bermacam-macam yang sesuai dengan amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala dawuh ngeten teng Al-Qur'an niku nggih ta hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Itu Qur'annya surat An-Naml ayat 90, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat ya ta. Hal tujzauna ya ta, kamu tidak diberi yang namanya balasan illa melainkan ma kuntum setara seperti
atau setimpal dengan takmalun, apa yang telah kamu kerjakan, begitu. Jadi maka kalau kemudian ada kebaikan yang diselenggarakan di dunia, ya itulah kemudian yang akan dipanen. Kalau ada keburukan, ya demikian juga. Makanya Quran juga bilang fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misruha, gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar sayang sama kita. Oleh sebab apa? Kalau keburukan itu ya satu keburukan dibalas satu. Tapi kalau kemudian kebaikan dilipat gandakan, itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kemarin di bulan Ramadan itu adalah masa-masa promosi ya, promo. Ya panen besar kita Bapak dan Ibu. Karena apa? Semua amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita Bapak dan Ibu nggak bisa lepas dari apa yang kemudian di hadapan kita itu ada yang disebut dengan perkara syubhat, ada yang kemudian syahwat, ya, yang kemudian bisa jadi itu gendoli ya, diri kita ya, seiring kemudian kita berikhtiar sekuat tenaga untuk menjalankan yang namanya menerjemahkan yang jalan yang lurus itu, ya. Nah, padahal Bapak dan Ibu, kita mesti ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala nggak bakalan yang namanya di akhirat nanti di hari pembalasan itu ya bakal membalas kita, tapi Allah misalkan dolim, nggak bakal. Makanya di dalam Al-Quran Allah sebutkan gini, wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Nanti bisa dilihat di dalam Quran surat Fussilat ayatnya 46, ya kan? Jadi Allah sama sekali nggak mendolimi hamba-hambanya. Jadi kita nggak usah khawatir ya Bapak dan Ibu, ya kan? Jadi Allah ini maha adil. Cuman masalahnya kita sendiri yang justru seringkali terjebak pada ketidakadilan. Sikap kita tidak adil. Mengapa kok begitu? Ya kita kan manusia, ya kan? Sebenarnya kita ini Bapak dan Ibu, Ramadan berkali-kali itu sebenarnya mengasah dan orientasinya adalah supaya kita termasuk orang muttaqin, ya kan? Tapi meski setiap Jumat diingatkan, ya kan? Diingatkan supaya bertakwa. Oh, kesenggol. Ya, tes buat supaya kita bertakwa, gitu. Khatib itu di mimbar Jumat itu mengingatkan berkali-kali, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, tapi kita disuruh adil kok berat. Oleh sebab ada kepentingan yang seringkali menyeret kita ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Padahal perintah Allah juga jelas, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, karena dengan berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa. Lah maka Bapak dan Ibu, seiring dengan adanya jalan yang lurus tadi, Bapak dan Ibu, hendaknya jalan lurus yang kemudian ingin kita kuatkan, ingin kita terjemahkan, kita realisasikan dalam kehidupan nyata itu, hendaknya ada 5 hal yang kemudian harus menjadi penguatnya. Yang pertama adalah istiqomah. Yang kedua adalah memudahkan ya kelancaran menuju kepada apa yang dimaksud. Ya, yang dimaksud Shiratal Mustaqim berarti ya arahnya menuju ke sana. Yang ketiga adalah al-qurbu, mendekat. Maksudnya ya marep ning gone Gusti Allah, soalnya napa-napa niki nek mboten enten pitulungi Gusti Allah nggih urip niki susah. Terus ingkang nomor sekawan inggih menika berkenaan dengan keluasan dari jalan itu. Kok bisa luas? Bagaimana lo? Kalau nggak luas kan nggak bisa dilewati. Lo kan mboten jalan sempit, nggih mboten saged dilewati. Dan yang terakhir, yang kelima adalah
kejelasan atau ketetapan ya bahwa jalan itulah yang kemudian mengantarkan kepada yang dimaksud ya Nah yang dimaksud itu apa ya? Siratal mustaqim. Ini kelima hal inilah sebenarnya Bapak dan Ibu, di mana yang namanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu mesti mengandung yang namanya ya kebaikan sekaligus keselamatan dari berbagai keburukan. Kita nek misalkan 5 hal ini kita rangkai ya Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya istiqomah itu merupakan satu sifat yang kemudian di dalamnya terdapat upaya pendekatan diri. Oleh sebab Bapak dan Ibu, kalau ada yang namanya garis lurus, ya pasti di situ mendekatkan 2 titik, ya titik yang satu dengan titik lainnya, itu. Nah kalau kemudian ternyata bengkong kan bisa menjadi jauh, nah begitu. Maka istiqomah lurus itu bisa mengantarkan seseorang kepada yang dimaksud, yang dituju. Maka jalan menuju ke sana pun hendaknya lapang, ya luas, ya dan tentu saja menggantungkan atau menyandarkan diri kita kepada zat yang memberikan nikmat, yaitu adalah keniscayaan. Nah itu. Oleh sebab kalau kemudian kita menyelisih daripada jalan yang lurus itu, hampir pasti kita kena yang namanya godok, kemurkaan, atau bahkan kita tersandung yang namanya dolal. Dolal adalah kesesatan. Itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ketika kita bicara tentang as-sirat atau jalan itu, ya kadang-kadang ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qur'annya bilang begini, wa anna hadza sirati mustaqiman. Iki lo jalanku, dawuh Gusti Allah ngoten, ini lo jalanku. Jalan yang mana? Jalan yang lurus. Nah nek bengkong berarti duduk jalane Gusti Allah. Nah, tenggene ayat yang lain disebutkan begini, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, siratillahi. Jadi jalan yang lurus itu selalu disandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang Bapak dan Ibu, jalan itu diarahkan kepada manusia. Makanya kalau kemudian kita cek di dalam surat Al-Fatihah, di mana itu kita baca ayat, ya pada saat di setiap rakaat kita sholat harus baca Al-Fatihah, ya kita membunyikan ihdinas siratal mustaqim. Maknanya kita butuh jalan itu, jalan yang lurus itu. Kalau enggak, ya mesti kita bengkong. Nah makanya Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sebagai muslim seiring dengan dinamika politik dan seterusnya kehidupan kita nggak perlu kaget dengan fakta-fakta kenyataan yang kita hadapi di luar itu. Selama kemudian kita sudah mantap dengan ihdinas siratal mustaqim. Ora khawatir, soalnya apa? Wis genah nek pikantuk pituduhe Gusti Allah, dan kita nggak bakal nyeleweng. Itu dia. Insya Allah ada jaminan selamat. Nah sekarang Bapak dan Ibu, kita lanjutkan min dzikril mun'ami alaihim wa tamyizim an taifatil ghadabi wad dhalali. Bagian berikutnya adalah di mana di dalam surat Al-Fatihah itu disebutkan ada kelompok yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibedakan dari 2 kelompok lain yang kemudian pertama itu yang dimurkai, yang kedua adalah tersesat. Fangqasaman nasu bihasabi ma'rifatil haqqi wal amali bihi ila hadhil aqsamis salasa. Dadi ning donya iki ya isine kuwi. Ya ta. Nek gak entuk pituduh, ya ta. Ya mesti dimurkai. Nek enggak ya mesti sesat. Makanya beruntunglah sing entuk nikmat kados kula panjenengan sami. Meski kemudian kalangan muslim itu ya bermacam-macam juga. Ya ta. Wis genah nabi ini siji tapi carane urip macam-macam. Lha ngoten.
Makanya ya kita harus kembali kepada bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ustadz Hadi Hidayat itu dipakai di iklan, tapi ya toh, lawan katanya mau dereke Kanjeng Nabi kok nggak pernah tahu sirah nabinya. Siti itu citatin apa? Sirah Nabawi, buku Sirah Nabawi ya betul apa-apa. Maksudnya gini, laris bukunya kan ya alhamdulillah dorti piye kehidupannya Kanjeng Nabi kala itu. Gitu. Lah nek awake dhewe Mas manakipane Syekh Abdul Qadir Jalani yang tipis itu beleh engkong ane Sirah Nabawiyah kan beleh kudu luwih gede. Non sewu lho niki nggih, non sewu. Lha ini cinta Nabi. Lah kok awake dhewe gak taat total niku ya. Pitakon niku hanya ngaku non sewu. Ini hanya untuk ya renungan kita. Niki aja ditabrake kalian anu nggih. Kenyataan. Soalnya kadang nek diomongke gampang nek berhadapan dengan kenyataan kudu ngene. Wis ngono iki ora kena ditawar, Mas. Wis ya wis ra apa-apa. Senenganmu ngono kok mbok kapake. Nggih ta? Ngoten mawon. Dah malih ngeten. Lanjutannya, 3 kelompok itu li'annal abda imma an yakuna aliman bil haqi. Ana sing jenenge manungsa iku sing ngerti perkara sing bener. Makanya kebenaran itu bagaimanapun juga harus dikejar, dicari. Endi sing bener iku? Soalnya sing bener iku mung siji. Ya ta? Kok ada bener 2 itu oleh sebab interpretasi, penafsiran. Makanya nek jenengan misalkan lho Pak, saya ikutnya hitung-hitungan. Non sewu, hitung-hitungan itu mesti nomor mboten pelajaran matematika. 1 tambah 1 2. Pasti itu kalau ada jawabannya lain ya salah. Makanya orang-orang yang hisab sesuk bodoh, ya mesti bodoh. Lah nek kemudian buat teropong gak ketok, ya mesti digenapkan 30 hari. Ya monggo. Lah itulah Bapak dan Ibu soal cara melahirkan hasil yang berbeda. Ya, tapi kita tidak sedang berbicara tentang perbedaan. Ya, pokoknya yang penting wong sing poso ya mesti bodoh. Perkara tanggal piro urusane dhewe. Ngoten mawon nggih. Mboten usah direpot. Ya, kita tidak sedang bicara dan ya perihal itu. Mboten napa-napa. Jadi sekali lagi kebenaran ya harus dikejar, dicari kemanapun. Makanya ada saudara-saudara kita, ya ta, nggak di Jawa ini atau dimanapun ya ta. Bahkan saya ketika di Sumatera itu, jadi ada teman-teman yang jauh lah itu sampai punya 2 kelompok, yang satu pinggir laut, yang satunya di Masjid Muhammadan itu. Oh ya, tapi saya pernah datang semuanya dan mereka ya baik-baik saja, artinya ya Islam, kalau beda penafsiran biasa. Ngawai dhewe nun sewu, gitu. Nek jenengan persani gitu, ada anak lahir kembar Yuliana Yuliani. Jenengan yakin nomor betul nek bocah loro niki beda. Lah sing ngertos sinten ya Pak Mbok ya niku sing mesti gampil ngoten mawon nggih. Makanya kalau kita bahas perbedaan ya kita nggak selesai. Tapi jangan khawatir, perbedaan itu pasti ada dan itu bagian dari sunnatullah. Titik teng mriku mboten sak koma. Pancen Gusti Allah ndamel ngoten. Yang ngoten ta. Lah sing nomor kali amma jahilan. Lho ana wong sing bodoh barang. Bodoh ta bodoh niki. Nah niku ya ta. Wal alimu bil haqi iman yakuna amilan bi maujibihi aw mukhalifan lahu. Lho sing alim sing ngerti perkara bener iki lho ternyata juga pertama bisa melakukan apa yang seharusnya yang dia ketahui itu bahwa ini kebenaran. Tapi ada yang justru sebaliknya dia nggak mau ngerjakan karena apa? Di dunia hukum misalnya ya ta, ternyata wong sing ngerti hukum malah justru ngakali. Ya non sewu niki kita. Apakah di dunia pendidikan juga ada begitu? Nah, nanti kita cek bersama bahwa dan ibu wong itu ya sekolahan kita, madrasah kita. Ya itu dan itu bagian dari kehidupan kita semua. Fahadihi aqsamul mukallafina. Nah, Bapak dan Ibu, nah orang-orang mukallaf itu begitu, mesti ditaklif, diperdi nek basane kitab kuning niku nek ngaji teng ngene pondok pesantren salaf niku. Maksudnya diperdi ya dibebani bahwa hidup ini memang ada beban. Makanya hukumnya orang mukallaf itu ada 5, gitu. Salah satunya adalah wajib.
yang lainnya disebut sunnah dan seterusnya. La yakhrujuna anhal battata. Fal alimu bil haqi al amilu bi wal mun'amu alaihi. Wong sing alim terus gelem nglakoni kebenaran, maka Bapak dan Ibu dikategorikan sebagai mereka yang mendapat nikmat. Makanya Qur'ane di dalam surat Al-Fatihah itu an'amta alaihim ngoten. Ya ta? Lah awake dhewe ngraos tangguhten. Lah sing disalong kok sing dhuwur-dhuwur terus iki lho. Oh, kita itu dikasih Bapak dan Ibu. Ya ta? Dikasih oleh Allah. Tapi karena dilihat yang lain, maka merasa enggak dikasih lho. Wis ditransfer niku lho nggih ta. Wis mlebu padahal. Lah kok gak iso dicukur duwite, jebul wis tunggal masalahe. Lali pin ATM-e. Lha niku kan nggih susah ta. Padahal udah dikasih, udah ditransfer. Dan awake dhewe meger-meger kaya ngene lho, iki tanda kekuasaane Gusti Allah niki nikmat. Lah kok ora krasa niku ya, monggo sareng-sareng mlebet teng ngene griya sakit, di sana ada ICU, gitu. Itu ruang sing khusus sembarang niku ditempelne teng ngene awake pasien gitu. Ya niku ono oksigen nih. Oksigen ya ta. Iki jantungnya didelok apa monitor. Lah awake dhewe nyedot oksigen tiap hari dari waktu ke waktu gratis. Masa mboten ngertos awake dhewe nggih ta? Dan lihat nikmat. Gitu. Jadi awake dhewe niku dikasih nikmat. Makanya, lah kok awake dhewe nun sewu saged nglampahi perkara sing amal soleh kategorine, gitu. Kita ternyata melakukan sesuatu dalam keseharian kita itu kategorinya ke amal soleh, itu nikmat, bisa menyelenggarakan seperti itu. Soalnya apa? Loh, orang yang beruntung itu Bapak dan Ibu nih, kita baca di dalam Al-Qur'an itu, Qur'ane dawuh qad aflaha man zakkaha. Lho ngoten. Itu di dalam surat Asy-Syams nanti bisa dilihat ayat 9. Iya ta? Ya itu dia. Tapi ada juga orang alim ya ta yang ternyata mengikuti hawa nafsunya. Onten itu. Makanya kategorinya kalau misalkan kita kembali ke surat Al-Fatihah lagi, yang kayak gitu itu masuk kategori al-maghdubi alaihim. Dibendu karo Gusti Allah. Nah itu. Lah tiyang sing al-jahilu bil haqi, sing ora ngerti perkara kebenaran, ya ta, bodoh ini. Lah itulah yang kemudian disebut sesat, ya ta. Wal maghdubi alaihi dalun an hidayatil amali. Orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesat daripada petunjuk amal. Wadalu maghdubun alaihi lidolalihi anil ilmil mujibil amali. Dan orang yang sesat itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab kesesatannya, tidak taunya dia terkait dengan perkara yang wajib harus diselenggarakan olehnya. Nah inilah Bapak dan Ibu ya. Nah mereka ini siapa? Nah Yahudi dan Nasrani. Inilah ada kebenaran di dalam kitab mereka yang harusnya dipegang. Ternyata bahwa besok akan turun yang namanya Nabi akhir zaman. Loh itu disembunyikan. Pura-pura di dalam perang, pura-pura tidak. Ini masalah Bapak dan Ibu sekalian. Makanya Quran bilang begini Bapak dan Ibu, ya, bisa dilihat nanti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzirallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab. Sama sangatlah buruk sama sangatlah buruk perbuatan siapa ishtaro bihi anfusahum, orang mereka yang menjual dirinya, an yakfuru, ya, dengan mengingkari bima anzalallahu, apa yang diturunkan oleh Allah. Bagian karena dengki, ayyunazzirallahu min fadlihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya, ala may yasha'u min ibadi, ala may yasha', atas siapa saja yang dikehendaki, min ibadi, dari kalangan hambanya. Faba'u, karena itulah mereka menanggung
bi ghadabin ala ghadab, kemurkaan demi kemurkaan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Demikian juga dengan orang yang wal jahilu bil haqi haqqu bismid dhalal. Orang yang kemudian tidak tahu kebenaran ini juga dicap sebagai orang yang sesat. Wa min huna sifatin nasara. Disinilah orang Nasrani kemudian dicap oleh Allah, gitu. Allah bilang begini, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Qul ya ahlal kitabi, katakanlah Muhammad, wahai ahlul kitab, la taglu, janganlah kamu berlebih-lebihan fi dinikum, di dalam agamamu, ghairul haqi, padahal itu adalah tidak benar, wala tattabi'u, dan janganlah kamu sekalian mengikuti ahwa qaumin, keinginan orang-orang qad dallu, yang telah sesat min qablu, dahulu, wa adallu, dan telah menyesatkan katsiran, banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka ini sesat dari jalan yang lurus. Fal'ula fi siyaqil khitabi ma'al yahud. Yang pertama itu adalah konteksnya yang dibicarakan adalah Yahudi. Wa tsaniya an siyaqihi ma'an nasara, orang Nasrani. Ada satu hadis dari Adi bin Hatim, kata Rasulullah SAW itu bersabda, al yahudu maghdubun alaihim. Jadi orang-orang Yahudi itu adalah dimurkai, mereka dimurkai. Wan nasara dalluna, mereka adalah sesat. Gitu. Lah Bapak dan Ibu sekalian, ya kan? Kembali kita kepada penyebutan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah ketika sampai kepada dirinya apa yang disebut sebagai kebenaran, terus kemudian dia mau secara istiqomah mengikuti yang namanya kebenaran itu dan mengesampingkan, ya ta, berbagai macam bentuk godaan hawa nafsu. Nah itu. Nah berarti kalau begitu ya bagaimana setiap kita berikhtiar untuk mengikuti risalah dan nubuah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah lebih lanjut Bapak dan Ibu, nikmat yang mana yang kemudian sampai kepada kita dalam bentuk apa saja? Ini penting Bapak dan Ibu supaya kita di setiap saat kita itu kita senantiasa ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat itu. Annal nikmata hiya al khairu wal fadlu, kebaikan dan karunia. Awake dhewe niki mesti tampone Bapak dan Ibu. Ya, kita mau mengkategorikan yang namanya kebaikan-kebaikan yang mana, itu ada dua Bapak dan Ibu. Kebaikan yang pasif dan kebaikan yang aktif. Nah, tapi ini kategori akal ya Bapak dan Ibu, saya sebut aktif dan pasif. Kalau pasif Bapak dan Ibu, lah kita nggak ngapa-ngapain sudah ketiban apik nih. Lah kalau aktif, kita sendiri ternyata apa? Bisa menyelenggarakan kebaikan. Loh kok iso? Maka Bapak dan Ibu, saudara-saudara kita itu sering menyebut ketika mau menutup pengajian, wabillahi taufik wal hidayah. Kan ngoten toh? Nah itu. Lah berarti dua hal ini ya penting. Kalau ada petunjuk ya mesti ada taufik. Awake dhewe dituntun saged ngelampai kesainan. Kebaikan bisa kita selenggarakan. Padahal apik lo nemplek ning awake dhewe niki sudah nikmat ini. Kok iso ya awake dhewe kok iso apik? Oleh sebab apa? Pikiran saja Bapak dan Ibu ini bisa jelek kalau kemudian kita negatif thinking. Gitu. Untuk tangga nih, untuk nikmat lah awake dhewe iso adem panas. Non sewu niki. Oh, malah non sewu nek kados kula kan ancen uripe teng perumahan, Pak nggih. Tanggane sebelah niku pikantuk pesawat Challenger lah awake dhewe niku sik ontel ya ono ya. Non sewu Pak nggih niki. Nek panjenengan perkawis ngeten iki kan pun bakdo nggih ta, sudah selesai.
Nah, cara misalkan enak apa-apa wis tahu kinten-kinten ngoten rumuse. Jadi sudah selesai. Kita tidak sedang mengejar itu karena ada hal yang lain yang lebih berharga daripada itu di mata kita. Lah koyo ngoten niku penting Bapak dan Ibu. Nah, kembali. Kita baikkan. Yes. Lah karunia ini bentuknya macam-macam Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, kita nggak boleh berhenti dari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena memang Quran mengajarkan kepada kita terkait dengan ya kebaikan dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala ini yang hendaknya kita terjemahkan dalam kehidupan nyata kita. Sampai-sampai saudara kita itu menyebut Islam itu rahmatan lil alamin. Loh, gak disebut rahmatan lil alamin itu nek jenenge Islam ya wis kudu ngono. Gitu. Makanya niku ada Fathullah Gulen niku tiyang pundi? Sing nembe pilihan ndek wingi niku lho presiden Turki. Nggih, niku tiyang Turki nih Fathullah Gulen niku. Punya buku Islam Rahmatan lil Alamin niku. Nggih, judulnya aja nih ngoten. Gitu. Nah kita pun juga begitu Bapak dan Ibu di mana-mana. Jadi kalau kemudian wong Islam niku kok masih geger berarti ya belum rahmatan. Ya makanya kita kalau kemudian ada yang baunya itu adu domba ya kita bukan domba kok jangan mau diadu-adu. Kita ngoten mawon. Ya ta? Nggih, Islam itu selalu mengarah kepada persatuan dan kesatuan. Berbeda itu sunnatullah. Mun ngoten mawon. Wis bar ning urip niki ya ta. Nah, makanya Bapak dan Ibu siapapun kita, mestinya kita ingat dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bisa dilihat Quran surat Jin ayatnya 10. Ya dawuh Gusti Allah ngeten, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Wa anna la nadri, ya, dan sesungguhnya kami itu bangsa jin maksudnya. Ini kan suratnya surat jin kita. Lanadri nggak tahu, ya nggak tahu apa adanya penjagaan. Asyarun urida biman fil ardi. Apakah asyarun itu buruk? Biman fil ardi urida biman fil ardi yang dikehendaki orang di bumi. Am ataukah arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah Tuhan mereka menghendaki yang namanya kebaikan baginya. Malih Bapak dan Ibu, ada ayat lagi yang mestinya menjadi renungan buat kita sekalian, kita dawuh Gusti Allah ngeten, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Itu di dalam Quran surat Al-Kahfi. Ini perkara-perkara yang orang nggak tahu. Misalkan juga ada lagi ketika yang dilakukan waktu itu, ya Nabi Musa sedang mencari Nabi Anusinten. Ketika di dalam surat Al-Kahfi ceritanya ini kan, yang mau ngaji, gitu. Nah ketika berjalan itu ada satu ayat bunyinya begini, fa'aradtu an aibah, gitu. Jadi waktu itu, gitu, ada perahu yang ternyata mau dibolongi, gitu. Nabi Khidir aja melakukan itu juga nggak tahu kok. Itu kan atas instruksi yang jelas. Wa ma fa'altuhu an amri. Loh, ini buktinya. Jadi yang mengerjakan itu bukan dari diriku sendiri tapi karena ada perintah. Nah, termasuk juga Bapak dan Ibu, perkara-perkara yang lain yang kemudian ternyata Allah bikin aturan. Uhillalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Ada lagi misalkan ayat hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, dihalalkan ya berhubungan suami istri pada malam bulan Ramadan. Terus kemudian sing ayat berikutnya diharamkan ya atas kalian bangkai, darah dan daging babi. Lah tempo hari kok ada yang bilang babi itu haram, ya iku wis akale menungso wis ngoten niku mboten usah kaget. Wis ben wis omong-omongi gitu. Ya iya. Mau disebut aja boleh kata manusia. Lah manusia itu bicara ya sesuai dengan pesanan sponsor. Pun ngoten mawon. Ya.
Wong televisi aja kalau kemudian apa yang dikejar apa? Rating. Ya kan? Makanya kalau ada televisi yang kemudian nggak edukatif gitu, kok kemudian ngerusak agama, mateni wae pun. Kula mawon nggih mboten gak ada TV ngantos saniki. Soale kedah tuntas napa niku? STB. Ya alhamdulillah es. Anak-anak kula nggih alhamdulillah mboten protes. Kula dhewe nggih rada kelu jene pengen rasa Pak Bola. Mane hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan ibu-ibu kalian wa hilalakum mawara adzalikum. Saliyane kuwi entuk. Lho informasi-informasi kayak begini Bapak dan Ibu ini bagian dari kebaikan, bagian dari karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan awake dhewe percaya karo Kanjeng Nabi ya total terima toh. Enggak usah negosiasi. Oleh sebab apa? Wahyu itu yang nerima harus utusan. Sak liyane mboten saged. Wes niku yang harus kita cari. Kok ada orang hari ini terus ngimpi ketemu Jibril. Lah sakniki ponakan niku namine Gabriel. Pripun nek pun ngoten nggih ta. Ya niku padahal niku nggih mboten ponakan ting misanan. Padahal ya anak ini ku alumni pondok salam mriku lho. Anake kok jenenge Gabriel ra apa-apa jeneng mawon. Kula sing mesake malah niku wonten malah anake guru napa niku matematika atau napa niku anake malah enten Akbar. Lho sing jenenge Akbar niku kan nggih asmane Gusti Allah